Udah banyak banget orang-orang bikin konten kayak beginian. Bahkan saking gampangnya, ini langsung mendapatkan reaksi keras dari Hayao Miyazaki. Beliau adalah seorang sutradara dari One Piece. Gimana enggak? Beliau sudah banyak berdedikasi menciptakan karakter-karakter yang luar biasa, menuangkan segenap pikirannya menjadi sebuah karakter. Nah, buat kita semua, bisa nggak sih sekarang konten seperti ini menghasilkan cuan? Nah, ini bakal kita bahas, jadi jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, ketika kita bermain sosial media tentunya kan pengen mendapatkan cuan. Nggak cuma exposure doang dong. Kalau misalnya kita ngonten kemudian cuma dapat exposure doang tapi nggak dapat cuan, malah capek yang ada ya. Belum beli alat, belum beli lampu, belum beli kamera ya. Nah, gimana caranya kita memanfaatkan tren teknologi artificial intelligence untuk meningkatkan pundi-pundi cuan, apalagi bisnis di produk digital sudah semakin nampak ke permukaan. Tidak sedikit ramalan-ramalan para sesepuh-sesepuh yang sudah Kang bahas di konten sebelumnya itu makin meyakinkan bahwa ternyata produk digital itu bisa banget ngasilin cuan. Dan bahkan buat kamu juga yang misalnya nih punya skill tertentu dan kemudian ingin scaling pendapatan, udah bisa banget. Nah, karena kemarin kita sudah bahas gimana caranya bikin produk digital mulai dari e-book, kemudian cover novel, dan kemudian juga yang lainnya. Sekarang udah waktunya kita bikin yang namanya landing page. Untuk apa sih landing page ini? Nah, landing page ini akan kita sesuaikan menggunakan karakter-karakter untuk mempromosikan buku-buku kalian ya, seperti buku cerita novel, buku cerita anak. Ini udah bisa banget ya teman-teman ya. Jadi kita akan bikin tutorialnya gimana mempercantik landing page dengan menggunakan Skalev. Nah, ini menarik banget ya teman-teman ya, karena yang jelas semakin cantik landing page-nya itu akan membuat pembeli atau calon pembeli kita tuh semakin betah di dalamnya. Nah, kita langsung masuk aja ke tutorialnya. Baik, teman-teman ya. Jadi sekarang kita menggunakan dulu ChatGPT seperti biasa ya. Jadi ini sebagai virtual asisten kita. Nah, karena kita akan menggunakan Skalev teman-teman ya seperti biasa. Jadi kita akan bikin landing page yang menarik. Yang pertama adalah kita butuh yang namanya isi daripada landing page tersebut. Nah, kalau Akang pertama kali karena di Skalev ini teman-teman ya, kita masuk ke sini dulu, ada yang namanya meta description. Jadi meta description ini penting banget buat kamu supaya apa? Supaya si landing page kita ini bisa teroptimasi dan kebaca di Google ya teman-teman ya. Nah, yang paling pertama teman-teman sesuaikan aja dulu. Jadi teman-teman ini mau jualan apa? Misalnya mau jualan buku cerita anak atau kemudian misalnya jualan worksheet, sesuaikan saja. Tapi kalau akan lebih spesifik, ini kita fokus ke cerita anak ya teman-teman ya. Misalnya ini buku-buku yang sifatnya e-book untuk anak-anak. Nah, yang pertama kita minta untuk dibuatkan dulu SEO-nya ya teman-teman ya, meta deskripsinya. Ini biasanya kurang lebih di 60 kata ya teman-teman ya. Nah, setelah itu teman-teman semua kemudian langsung buat perintah seperti ini. Saya ingin membuat sales page novel planner dengan fitur. Nah, ini ya. Yang jelas teman-teman ketika kita mau menggunakan mau membuat landing page, kita perlu tahu dulu copywriting yang digunakan tuh apa. Nah, jadi yang pertama ada yang menggunakan AIDA, ada yang juga menggunakan BAB, ada juga yang FAB. Itu sesuaikan dengan barangnya. Kalau Akang sih lebih condong ke AIDA. Nah, jadi yang pertama teman-teman juga harus siapin dulu kira-kira keunggulan produk kalian itu apa aja. Kalau Akang berjualan novel planner, jadi ini ya teman-teman ya. Jadi ada progress writing tracker, kemudian outline plot dan sebagainya dan bla bla bla. Jangan lupa juga teman-teman ya, kalau misalnya kalian punya bonus-bonus menarik, kalian bisa langsung masukin di sini aja. Nah, kemudian di sini buatkan isi sales page dengan copywriting AIDA. Jangan lupa juga teman-teman ya, masukin dari target audiens kalian. Jadi siapa nih target audiensnya? Karena akan jualan novel planner, berarti kan penulis ya teman-teman ya. Nah, tambahkan juga unique selling point. Nah, ini tuh penting banget supaya orang tahu nih ketika di bagian pertama dia nolak, ini siapa sih kreatornya. Nah, USP itu berfungsi untuk apa? Ketika orang ada penolakan, itu kita tegaskan bahwa ini produk itu punya kualitasnya ada di sini, di sini, teman-teman ya. Nah, setelah seperti ini kalian langsung aja nanti di enter. Nah, ini hasilnya ya teman-teman ya, kurang lebih akan seperti ini. Nanti sebentar kita tunggu dulu ya. Nah, ini udah jadi ya teman-teman. Jadi nanti mulai dari headline, kemudian ini AIDA-nya itu adalah yang pertama attention, yang kedua interest, yang ketiga desire, yang terakhir adalah action. Nah, jadi buat teman-teman semua yang ingin berjualan menggunakan Skalev, ini gampang banget. Jadi teman-teman bisa bikin dulu landing page seperti ini ya.
Kemudian teman-teman bisa atur juga nanti untuk bagian namanya nih, mau bagian namanya apa, sesuaikan aja dengan produk kalian. Jadi kalau bisa untuk si namanya ini gunakan juga kata kunci yang bisa ngedorong si Mbah Google itu bisa narik audiens ke landing page kita. Kemudian di sini ada pengaturan desain ya. Nah, ini pengaturan desainnya teman-teman juga bisa menggunakan posisi sidebar atau tidak. Nah, terserah teman-teman semua. Nah, jadi kalau Akang sih lebih senang untuk bagian backgroundnya warna hitam ya. Hitamnya tuh ada di sini teman-teman ya. Jadi kita bisa ambil seperti ini. Kalau teman-teman mau ngerubah bagian ini juga bisa. Kalau Akang lebih senang di warna ungu teman-teman semua ya. Nah, jadi seperti ini kita masuk di sini. Jadi kita kasih warnanya agak gelap sedikit. Karena Akang berencana ingin mengkombinasikan si gambar-gambar AI untuk masuk ke sini. Karena Akang akan promosi yang namanya cover novel dan juga promosi novel ya teman-teman ya. Nah, setelah itu teman-teman tinggal atur saja. Kalau teman-teman mau ngatur di mobile, tinggal klik mobile, tablet tinggal klik di sini, desktop tinggal di sini ya teman-teman ya. Nah, biasanya Akang untuk padding atasnya itu dikasih dulu 20 teman-teman ya. Ini padding bawahnya dikasih 20 juga, padding kiri kanan biasanya Akang dikasih coba 15 dulu ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman nanti tinggal masuk aja ke bagian sini. Biasanya paling atas tuh harus ada headline yang menarik ya. Jadi kalau Akang masukin dulu gambar seperti ini, kemudian Akang tambahkan gambar yang Akang sudah buat di Canva ya teman-teman ya. Nah, jadi Akang sudah buat di Canva. Nah, ini untuk judul si bagian headline-nya karena Akang ingin berjualan novel planner. Nah, kalau gambarnya seperti ini teman-teman tinggal di kebawahin aja advance, kemudian klik fit seperti ini. Kemudian kalau ini masih ada gap, teman-teman tinggal klik off saja seperti ini. Nah, ini udah cukup oke banget ya teman-teman ya. Kalau untuk settingan di desktop kemudian tablet itu kita bisa sesuaikan di akhir nanti ya. Jadi kita fokus dulu di handphone aja dulu. Kalau sudah begini teman-teman semua tinggal tambahin lagi. Misalnya kita lihat di sini tadi di sini ya. Tulis novel yang struktur dan konsisten tanpa takut writer block. Nah, ini kayaknya bagus juga, atau kita ambil yang ini aja deh. Kita mau tambahin juga ikonnya boleh. Ini tinggal di copy saja teman-teman ya. Kemudian tinggal tambah teks. Nah, untuk teksnya teman-teman mau pakai yang mana? Kalau mau teman-teman supaya general, teksnya bisa diatur di bagian desain. Nah, desain ini teman-teman bisa pakai apa? Mau Roboto, mau Roboto Slab, banyak banget. Kalau Akang lebih senang pakai Poppins ya teman-teman ya. Kemudian kita kembali ke konten saja. Jadi kita nggak perlu rubah-rubah lagi secara manual. Nah, ini kemudian kita copy teman-teman ya. Copy seperti ini karena warna seperti ini kita bisa langsung kasih warna aja, ini di blok dulu, kemudian dikasih warna putih. Nah, ini ya teman-teman ya. Kalau ngerasa kebesaran tinggal dikecilin aja di angka 14. Nah, ini udah oke. Kita masukin ke tengah. Kemudian kita lihat lagi bagian sini seperti apa. Nah, alur cerita berantakan. Nah, ini berarti kita masuk ke painnya ya teman-teman ya, ke permasalahan audiens. Nah, kalau teman-teman misalnya pengen pakai dot seperti ini, kita tinggal tambahkan saja ya teman-teman ya. Di sini bisa nambahin yang namanya daftar seperti ini. Nah, daftar seperti ini kalau kalian pakai yang warna hitam, ini sayangnya dia nggak bisa dirubah ya teman-teman ya. Misalnya di sini ya, ini yang kamu rasain ketika, nah ini teman-teman ya, ketika jadi penulis. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman tambahin aja ikonnya. Untuk ikonnya bisa dirubah di sini ya teman-teman ya. Ikonnya misalnya ganti warna putih, kita tinggal geser aja ke sini. Nah, untuk ikonnya nih kalau misalnya nggak kelihatan, di sini aja dulu. Kalian bisa tambahin seperti ini. Baru nanti kalian rubah di sini ya teman-teman ya. Nah, ini tinggal masukin aja nih. Tadi mana? Nah, ini misalnya ini adalah pain-nya ya teman-teman ya. Jadi gain dari permasalahan audiens kita gedein, kemudian kita dipaste seperti ini. Nah, ini dibikin blok lagi, kemudian langsung kasih warna putih. Jadi ini biar kelihatan lebih bagus lagi ya teman-teman ya. Setelah itu teman-teman isi semua aja teman-teman ya, sesuai dengan apa yang ada di ChatGPT. Tapi kalau kalian mau lebih bagus lagi, jangan lupa ini diatur-atur ya teman-teman ya. Supaya apa? Supaya tidak terlalu robot banget. Ini hanya sekedar contoh. Di sini tinggal tambah daftar lagi, teman-teman kasih seperti ini. Ini dipaste seperti ini. Kemudian di blok lagi, lalu masukin seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian ini dirubah ke sini. Oke ya. Nah, ini kita isi lagi satu lagi aja. Nah, tambah daftar lagi teman-teman ya. Ini masukin, nah karakter terasa hambar, kemudian tidak hidup. Nah, ini ya teman-teman ya.
Jadi tinggal seperti ini dipaste lagi hampir sama kayak tadi teman-teman, tinggal nanti dicoba ya. Nah ini dirubah seperti ini kemudian masuk lagi ke sini. Nah kalau udah begini gimana nih biar kita kelihatan lebih cantik lagi. Nah berarti sini kita biar enggak langsung masuk ke apa namanya call to action yang terlalu cepat, kita bisa tambahin lagi gambar teman-teman ya. Misalnya kita kasih aja gambar yang menarik ya, tambah komponen, masukin gambar seperti ini, kita pilih gambarnya. Nah untuk gambar-gambar ini teman-teman bisa menggunakan Canva ya teman-teman ya. Misalnya kita masukin seperti ini biar ada dialognya ya teman-teman ya. Sebentar, tadi mana dialognya ya, aku lupa. Nah ini dia teman-teman ya, agak lupa dialognya. Nah ini masih kayak begini teman-teman, tinggal dirubah lagi. Ini tinggal dikasih fit saja, di off saja teman-temannya. Nah jadi ini udah agak keren banget ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya di Skylive ini mudah banget kalau kalian misalnya pengen landing page yang gratisan, enggak dipaksa untuk bayar. Nah ini Skylive ya, jadi linknya ada di deskripsi. Nah kemudian setelah itu teman-teman bisa langsung lihat lagi di sini. Nah ini ya interest. Nah baru masukin di sini si yang namanya ajakan ya. Nah ini juga teman-teman di copy lagi, kemudian teman-teman bisa tambahkan lagi yang namanya teks. Nah teks ini kemudian dipaste lagi aja. Setelah itu teman-teman di blok lagi, dikasih warna lagi. Kalau mau ngerubah apa namanya alignmentnya di sini ya. Nah ini ya. Nah kemudian di sini kita bisa highlight si produknya. Untuk highlight produk kita bisa menggunakan gambar ya teman-teman ya. Kita kasih gambar lagi. Nah gambarnya kalian juga bisa bikin di Canva. Itu sesuaikan dengan apa namanya kebutuhan teman-teman semua ya. Nah di sini kita masukin seperti ini. Nah ini agak lebih menarik ya. Jadi kita nggak bosenin banget. Masih lagi kita rubah seperti ini teman-teman ya. Nah bikin fit lagi aja, kemudian di off kan. Oke. Nah di sini kita langsung masukin yang namanya ini ya teman-teman ya. Fitur dari yang namanya novel planner ada apa aja. Jadi kita masukin lagi kayak tadi. Ini tinggal ditambahin aja yang namanya daftar. Nah ini ya teman-teman ya. Nah di sini apa aja. Oops, sorry, yang bagian atas ya. Sini apa aja fitur yang ada. Nah ini nanti disesuaikan aja teman-teman ya dengan kata-kata teman-teman semua. Kemudian teman-teman tinggal copy aja di sini. Nah ini kalau bisa teman-teman jangan ditelan bulat-bulat ya. Jadi supaya kita tuh lebih terlihat manusiawi banget gitu loh. Karena kita butuh namanya copywriting yang bisa membuat audiens kalian tuh langsung ngambil tindakan ya teman-teman ya. Ini ditambah-tambah aja dulu, nanti untuk editingnya di akhir ya teman-teman ya. Ini yang kedua masukin lagi sampai di sini. Kemudian teman-teman bisa langsung paste lagi teman-teman ya, di blok lagi seperti ini. Kemudian dibikin seperti ini, tambah satu lagi. Nah ini anggap aja teman-teman udah semua ya. Nanti selebihnya teman-teman sesuaikan dengan apa namanya fitur yang teman-teman miliki. Kalau misalnya berjualan Notion, tapi kalau berjualan misalnya ebook yang lainnya, teman-teman nanti tinggal minta ChatGPT menyesuaikan aja. Nah ini sudah begini, teman-teman bisa langsung masuk lagi nih ke apa di sini. Nah kita lihat di sini. Misalnya ada bonus spesial ya teman-teman ya seperti ini. Nah ini teman-teman juga bisa gunakan poster lagi. Nah posternya teman-teman bisa bikin di Canva ya teman-teman ya. Nah ini Canva-nya. Nah bisa bikin ukurannya seperti ini. Ukuran di 200 ke 600 atau teman-teman semua juga bisa bikin di ukuran 300 kali 600 ya teman-teman ya. Ini kalau Akang biasanya bikinnya di sini. Nah ini ya teman-teman ya. Oh sorry, bukan yang ini. Nah ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau supaya pengen kelihatan cantik, di-combine aja. Jadi kalau di Skylive di-combine dengan Canva. Nah ini teman-teman juga untuk desain-desainnya, Akang sih biasanya suka lihat-lihat di apa namanya di Pinterest ya. Nah ini seperti ini. Jadi kalau teman-teman misalnya mau highlight lagi, teman-teman mau highlight lagi produknya, tinggal masukin ke sini. Nah ini tinggal tambahin lagi yang namanya gambar teman-teman ya, nggak apa-apa banyak gambar juga. Biar si pembeli itu nggak jenuh banyakkan kata-kata tapi isinya kurang benar kan sayang juga. Nah kita bisa masukin yang namanya gambar tadi teman-teman ya. Nah ini gambarnya seperti ini. Nah kita highlight si produknya. Nah kalau masih begini teman-teman tinggal dirubah aja. Oke. Nah ini di off kan lagi. Nah ini ya teman-teman ya, kurang lebih seperti ini. Nah ini teman-teman tinggal tambahin aja unique selling point-nya ya teman-teman ya. Nah ini USP-nya. Jadi kenapa sih kita apa namanya mereka harus beli novel ini? Nah tinggal tambahin lagi tadi daftarnya ya teman-teman ya.
Kalau misalnya teman-teman ngerasa, "Ah, bosan Kang," katanya gitu, "mau pakai kata-kata yang tadi aja biar enak." Boleh pakai teks seperti ini, kemudian teman-teman tinggal nanti diambil aja one by one ya teman-teman ya. Bisa seperti ini, di-copy, kemudian dipastikan teman-teman seperti ini ya. Ini di-blok lagi, kemudian dikasih warna putih. Nah, ini cantik ya teman-teman ya. Pindahin lagi ke bawah, teman-teman ambil lagi. Nah, ini seperti ini. Nah, ambil sampai sini, kemudian kita tinggal pastikan lagi teman-teman ya. Nah, masuk seperti ini, kemudian kita blok lagi teman-teman ya. Nah, ini menarik ya, kalau misalnya ngerasa, aduh ini terlalu rapat, tinggal digeser ke bawah. Nah, ini ya teman-teman ya. Cantik banget ya teman-teman ya, ini bisa menggunakan Scarlett. Nah, jadi teman-teman semua jangan lupa juga tambahkan juga beberapa social proof ya untuk mempercantik atau untuk menambah keyakinan bahwa ternyata produk kita ini sudah laku terjual dan juga punya kualitas yang oke. Kalau sudah begini teman-teman jangan lupa tambahin yang namanya ini nih, yang paling penting adalah forum pemesanan seperti ini teman-teman ya. Setelah itu kalian bisa pilih nih produknya. Nah, kemudian ambil di sini. Nah, kemudian simpan. Nah, ini ya teman-teman ya, kurang lebih seperti ini. Nanti kalau sudah selesai semua dan teman-teman ngerasa ini udah oke, tinggal kalian edit-edit. Nah, untuk edit di sini teman-teman masuk dulu ke desain, kemudian masuk ke desktop. Nanti tinggal dilihat, misalnya padding kanannya kegedean, tinggal dikasih aja misalnya 30. Nah, padding kirinya juga di 30. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi ini lebih bagus lagi. Nah, untuk padding atasnya sesuaikan saja, misalnya ini padding atasnya di 0. Nah, ini jadi seperti ini. Padding bawahnya tinggal disesuaikan lagi misalnya di 15 ya teman-teman ya. Nah, seperti ini ya untuk hasil di apa namanya landing page-nya. Jadi kalian udah bisa langsung jualan. Kalaupun kalian mau nambahin misalnya tanya admin, bisa banget. Ini tinggal masuk ke konten lagi, masuk ke bagian sini ya teman-teman ya. Nanti tinggal tambah komponen. Nah, jadi di sini teman-teman tambah komponen baru, misalnya kasih tombol teman-teman ya. Misalnya ini tautannya WhatsApp kalian, ini tinggal nanti kasih warna seperti ini misalnya ya. Untuk warna tulisannya disesuaikan dengan teman-teman semua, kemudian ukuran tombolnya di sini. Nah, ini Kang saya ada di bawah Kang katanya gitu, ada di belah sini. Nah, ini gimana nih? Tinggal untuk naikinnya teman-teman bisa ambil, nah ini ya teman-teman ya, untuk mindahinnya ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman langsung aja di sini misalnya kasih kasih tulisan di sini tanya admin. Nah, ini ya, tanya admin, kemudian kalian juga bisa munculin icon. Nah, iconnya ada di bagian sini, kasih gambar WhatsApp. Nah, jadi orang tuh kalau mau nanya gampang kan ya. Ini udah cukup keren sekali ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau nambahin divider atau pembatas yang lainnya juga bisa. Tinggal nanti di bagian sini aja teman-teman sesuaikan ya, mau nambahin section, kemudian mau embed video, embed YouTube juga silahkan. Scroll target dan teman-teman ini diperlukan untuk apa ketika misalnya kita terlalu panjang, orang misalnya pengen langsung ke bagian USB-nya, nah tinggal dikirim diklik aja seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini untuk kalian yang mau menambahkan email, ini tinggal tambahkan HTML saja, bisa menggunakan marketing. Semuanya ada deskripsi ya teman-teman ya, tinggal diklik aja. Nah, dengan konten Ghibli Studio kayak begitu kita bisa mulai percantik si landing page kita supaya bisa mendorong orang-orang tetap betah di dalam LP kita ya teman-teman ya. Karena seringkali orang ketika berjualan itu terlalu fokus kepada kata-kata yang cukup panjang dan penjelasannya tuh kadang-kadang malah bikin orang jelimet. Biarpun penjelasan sedikit tapi ngena di hati. Nah, buat teman-teman semua juga yang mau join di community nulis novel bareng Akang, linknya juga ada di deskripsi. Insya Allah di situ juga kalian bisa dapetin yang namanya novel planner. Kalau teman-teman mau sharing mengenai kepenulisan cara nulis novel supaya di-ACC oleh Good Novel dan juga yang lainnya, yuk kita sharing bareng-bareng, kita belajar. Semoga aja konten ini bisa mendatangkan manfaat buat teman-teman semua. Nah, jangan lupa teman-teman dukung terus channel ini supaya tetap berkembang dan juga bisa terus tetap berkarya buat teman-teman semua. Dan mohon maaf kalau misalnya kontennya kependekan atau mungkin terlalu berbelit-belit, teman-teman bisa tinggalkan jejak di kolom komentar. Saran dan kritik teman-teman insya Allah akan membangun channel ini. Jangan lupa juga teman-teman semua subscribe channel ini supaya gak ketinggalan konten-konten yang menarik dari Kang Adi. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.